Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat lesan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar other. Dan ini merupakan video part 1 tentang other terkait dengan materinya. Nanti pada part 2-nya kita akan membahas soal-soal serta cara penyelesaiannya. Oke sahabat lesan TOEFL, kita langsung saja masuk ke materi, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, first, it's very important to learn other. Sangat penting kita mempelajari other. Kenapa? It's often a cause of confusion for students. Karena sering ditemukan siswa-siswi yang mempelajari bahasa Inggris, khususnya materi other, sering mengalami kebingungan. Bisa jadi kebingungan karena materi yang disampaikan terlalu singkat, hanya sekilas, tidak mendalam. Bisa jadi karena tidak mengetahui formula-formula atau rumus-rumus terkait penggunaan other. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas secara tuntas formula-formula penggunaan other dalam bahasa Inggris, sehingga diharapkan nantinya memudahkan kita ketika menggunakan kata other dalam percakapan maupun tulisan. Jadi disimak sampai selesai ya, sampai akhir ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, ini yang saya maksud dengan formula-formula dari penggunaan other. Study the following formulas. Di sini ada setidaknya dua jenis. Pertama, penggunaan other with countable nouns. Yang kedua, penggunaan other with uncountable nouns. Nah, dan ini masing-masing punya formula tersendiri. Di sini jika teman-teman perhatikan, yang paling atas yang pertama ini and plus other plus singular noun. Sedangkan kedua, the other plus singular nouns. Nah, dua yang paling atas ini menunjukkan penggunaan other dengan singular nouns. Dengan adanya tambahan, ada yang plus n, lalu ada tambahan the. Nanti kita bahas satu persatu. Sedangkan dua yang terakhir, other dan the other, ini digunakan dengan plural noun. Ya, nanti kita bahas satu persatu rumus-rumus tersebut. Yang perlu diingat adalah another dan other, jika ada artikel n dan tanpa ada artikel the, ini mengindikasikan non-spesifik. Ya, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai countable dan uncountable nouns. Silakan dicek kembali teman-teman. Sedangkan jika ada artikel the, maka ini adalah spesifik. Artinya, noun yang sedang dijelaskan oleh keberadaan artikel the plus other pada video kali ini, artinya noun yang sudah diketahui baik oleh speaker maupun listener. Pada kotak yang di kanan, ini adalah penggunaan other plus uncountable nouns. Nah, pertama, other tanpa ada tambahan artikel e, n, atau the. Dan yang kedua, the other, ada tambahan artikel the. Nanti kita bahas lebih merinci lagi pada slide selanjutnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu rumus-rumus tersebut. Pertama, kita akan membahas kotak sebelah kiri dulu, penggunaan other with countable nouns. Jadi, kotak sebelah kanan kita tutup terlebih dahulu. Dan lebih khususnya, kita akan bahas yang pertama, and plus other plus singular noun. Jika ditambahkan noun, sini ada contohnya, another pencil, artinya one more pencil. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan kalimat di bawah. Di sini saya andaikan, ya, saya sebagai pembicara pertama. Nah, ini yang sedang duduk di kursi roda, sedangkan ini lawan bicara saya sebagai listener sedang berdiri. Nah, di sini orang pertama yaitu saya lah yang akan mengucapkan kalimat di bawah. Kasusnya di sini misalnya itu saya sedang memegang sebuah pensil. Namun pensil yang saya pegang ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya menginginkan pensil yang lain. Maka di sini saya pun berkata kepada si listener, kepada orang yang kedua.
kepada beliau yang sedang berdiri ini. I don't want this pencil. Saya tidak ingin pensil yang saya pegang ini. Please give me another pencil. Tolong berikan saya sebuah pensil yang lain. Dan saya tahu bahwa di depan sana itu, di atas meja ada sebuah kotak pensil lengkap dengan isinya, yakni 3 buah pensil. Ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Nah, ketika saya ingin meminta sebuah pensil kepada si listener, please give me another pencil. Tolong berikan saya sebuah pensil yang lain. Artinya, saya tidak peduli pensil yang mana akan diambilkan oleh orang tersebut. Apakah yang pendek, apakah yang sedang, atau yang panjang. Yang jelas, saya hanya menginginkan sebuah pensil. Nah, begitu ya teman-teman, penggunaan another pada kalimat yang dilengkapi dengan singular noun. Artinya tidak spesifik saya menyebutkan pensil yang mana, terserah si listener mengambilkan pensil yang mana, apakah yang pendek, sedang, atau panjang. Nah, kita lihat di sini, pensil yang mana diambil oleh si listener. Nah, ternyata pensil yang pendek diambilnya untuk diberikan kepada saya sesuai permintaan saya, yakni minta sebuah pensil apapun. Kita lanjut. Nah, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita bahas rumus yang kedua. The other plus singular nouns, artinya last of the set. Misalnya, the other pencil, artinya the last pencil present. Nah, sama kasusnya di sini saya sebagai si pembicara pertama yang sedang duduk di kursi roda, sedangkan ini adalah listener, lawan bicara saya, sedang berdiri. Nah, di sini sama ya, saya berbicara atau meminta kepada si listener, dan kasusnya di sini saya sudah memiliki beberapa pensil. Ada 2 atau 3 buah pensil yang sedang saya pegang, dan saya pun telah mengetahui bahwa di depan sana, di atas meja, dalam kotak pensil, ada sebuah pensil terakhir. Ada sebuah pensil yang tersedia dalam kotak pensil, hanya 1 buah. Maka saya pun berkata kepada si listener, I don't want this pencil. Saya tidak menginginkan pensil yang saya pegang ini. Please give me the other pencil. Tolong berikan saya pensil itu. Pensil terakhir yang ada di atas meja. Maka di sini yang perlu teman-teman perhatikan, ketika ada tambahan artikel the yang mengindikasikan spesifik ya, menjelaskan keberadaan noun yang mengikutinya itu artinya spesifik. Nah, dalam materi other, ketika the other plus singular noun berarti seseorang, ya kasusnya di sini saya menginginkan sebuah pensil yang tersedia, dan saya tahu itu bahwa ada 1 pensil di atas meja dalam kotak pensil, maka saya gunakanlah the other pencil. Beda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu saya minta sebuah pensil dari sekian pensil yang ada dalam kotak pensil. Sedangkan ini saya meminta sebuah pensil terakhir yang ada dalam kotak pensil, maka saya gunakanlah the other pencil. Tanpa ada tambahan s pada noun-nya. Karena ini singular ya, singular. Oke, kita lanjut. Nah, pensilnya pun diambil untuk diberikan kepada saya. Sekarang lagi kita tutup kotak sebelah kanan. Sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Nah, perhatikan, kalau 2 sebelumnya itu penggunaan other, baik ada tambahan n, nd, plus singular, sekarang kita penggunaan other plus plural. Nah, sama kasusnya di sini saya sebagai speaker number 1 yang sedang duduk di kursi roda, dan ini lawan bicara saya sebagai listener. Dan lagi saya akan berbicara kepada orang tersebut menggunakan kalimat di bawah. Other plus plural noun artinya more out of the set. Misalnya other pencils artinya some more pencil. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kasus berikut. Di sini saya sedang memegang sebuah pensil. Kemudian saya tidak menginginkan pensil ini. Saya menginginkan beberapa pensil yang lain yang ada dalam kotak pensil. Terserah mau pensil yang mana. Yang jelas saya ingin lebih dari 1 pensil untuk diberikan kepada saya. Apakah si listener nanti akan mengambilkan pensil yang pendek dengan yang sedang, atau sedang dengan yang panjang,
atau ketiga-tiganya, terserah. Yang jelas saya hanya menginginkan beberapa pensil untuk diberikan kepada saya. Maka di sini saya pun berkata, I don't want this pencil, please give me other pencils. Nah, di sini tidak ada artikel sama sekali ya teman-teman. Langsung other plus plural noun, yakni pencils. Nah, artinya di sini saya tidak menginginkan satu buah, tapi lebih dari satu buah. Dan di sini terserah mau diambilkan yang mana. Maka si listener pun mengambilkan saya pensil yang sedang pertama, lalu pensil yang panjang. Beliau memberikan saya dua buah pensil sesuai permintaan saya. Dan saya pun menerima itu. Karena saya tidak mensyaratkan pensil-pensil tertentu. Saya tidak meminta pendek dengan yang sedang. Atau sedang dengan panjang. Tapi terserah. Whatever. Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke rumus terakhir terkait penggunaan other with countable nouns. Nah, sama di sini bedanya ada tambahan artikel the, menjadi the other plus plural noun, artinya the rest of the set. Misalnya the other pencils, artinya all remaining pencil, semua pensil yang tersisa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kasus berikut. Sama, di sini adalah saya sebagai si pembicara pertama yang sedang duduk di kursi roda, sedangkan ini lawan bicara saya. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah pensil. Saya sedang memegang sebuah pensil. Namun, saya menginginkan beberapa pensil yang tersisa dalam kotak pensil tersebut. Beberapa ya, berarti lebih dari satu buah. Nah, awalnya kan kita itu punya setidaknya 3 buah pensil dalam kotak pensil tersebut. Maka andaikan dapat kita misalkan di sini pensil pertama sudah saya ambil dan ini saya pegang. Nah, misalnya pensil yang panjang telah diambil dan diberikan kepada saya sebelumnya. Sekarang tersisa 2 pensil, yakni yang pendek dan yang sedang. Maka ketika saya menginginkan kedua buah pensil yang tersisa tersebut, maka saya pun di sini berkata, I don't want this pencil, please give me the other pencils. Nah, di sini ada artikel the menandakan bahwa saya sudah mengetahui pensil yang pendek dan sedang. Yang sedang tersebut yang saya inginkan. Kemudian di sini pensilsnya dalam bentuk plural karena memang lebih dari 1, 2 buah. Nah, begitu ya teman-teman penggunaan other with countable nouns. Kita lanjut. Nah, 2 buah pensil tersebut pun diberikan semuanya kepada saya. Nah, sekarang kita masuk ke kotak yang sebelah kanan. Maka kotak sebelah kiri kita tutup terlebih dahulu. Ini penggunaan other with uncountable nouns. Sekarang kita membahas rumus yang pertama. Other plus uncountable nouns, more of the set. Misalnya, other water, some more water. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kasus berikut. Yes, of course sama seperti sebelumnya. Ini adalah saya ya, sebagai si pembicara pertama, dan ini lawan bicara saya sebagai listener. Nah, di sini saya sedang memegang satu gelas minuman, air putih. Namun, saya tidak menginginkan minuman saya pegang ini. Maka saya pun minta tolong kepada si listener, yang menjadi lawan bicara saya, agar mengambilkan saya air yang lain. Maka saya pun berkata, I don't want this water, please give me other water. Saya tidak menginginkan air ini yang saya pegang ini, tolong berikan saya air yang lain. Nah, di sini tidak ada artikel the atau n ya. Kenapa? Ya karena untuk uncountable nouns tidak bisa dibubuhi artikel e atau n. Maka langsung digunakan other water di sini. Dan si listener pun mengambilkan saya minuman yang ada di atas meja. Hanya satu. Karena tidak ada artikel the, berarti saya tidak mensyaratkan minuman yang mana. Terserah si listener mau mengambilkan
gelas yang mana? Whatever. Saya pasti menerimanya, karena memang saya menggunakan kalimat other water. Tidak ada artikel the. Nah, bahkan 2 gelas saya diambilkan di sini. 2 buah gelas air untuk diberikan kepada saya. Oke, kita lanjut. Ini kita tutup terlebih dahulu, kita masuk ke rumusan terakhir. Nah, di sini ada penggunaan the other plus uncountable nouns, artinya the remaining water. Nah, misalnya di sini kan the other water, artinya the remaining water. Air yang tersisa. Sama, di sini saya sedang memegang sebuah gelas minuman dan saya ini tidak menginginkan minuman yang saya pegang ini, maka saya pun meminta bantuan kepada si listener agar mengambilkan saya minuman yang lain. Dan kita ketahui bahwa di sini awalnya ada 3 buah gelas air di atas meja. Satu gelas kita misalkan telah diberikan kepada saya sebelumnya. Sebelum saya menggunakan kalimat the other water ya. Dan saya tidak menginginkan gelas yang pertama tersebut. Dan saya mengetahui bahwa masih ada 2 buah gelas minuman di atas meja. Maka di sini saya pun menggunakan kalimat I don't want this water. Please give me the other water. Karena saya mengetahui 2 buah gelas di atas meja dan saya menginginkan kedua buah gelas tersebut, maka saya pun menggunakan the other water. Ada tambahan artikel the. Artinya saya menspesifikasikan 2 minuman yang di atas meja itu loh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan si listener pun pasti mengambilkan 2 buah gelas tersebut, 2 buah gelas yang tersisa tersebut. Kenapa? Ya sesuai dengan kalimat saya, the other water. Maka diambilkan dan semuanya diambilkan untuk diberikan kepada saya. Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada catatan pertama. If the subject is understood. Maksudnya di sini subjeknya bukan subjek sebuah kalimat. Maksudnya di sini adalah noun atau benda sedang kita bicarakan. We can omit the noun and keep the determiner and atau the and other so that other function as pronouns. Nah, di sini saya maksud tadi subjeknya ini adalah hal yang sedang kita bicarakan, pensil ya. Maka dalam catatan pertama ini kita bisa menghapus noun tersebut, yakni the word of pencil tersebut. Misalnya kalimat awalnya I don't want this pencil. Please give me another pencil. Nah, di sini kan masih ada kata pensilnya. Nah, kata pensil ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti kalimat yang kedua ini. I don't want this pencil. Please give me another. Cukup another saja tanpa ada tambahan pensil setelahnya. Dan ini boleh. Nah, ini yang dimaksud dengan dalam catatan yang pertama. Ini singular ya, singular, maka digunakan another. Jika ia plural countable noun yang dihilangkan, maka other becomes others. Nah, karena plural jamak, maka kalimatnya pun ya harus sesuai dengan kalimat sebelumnya, kalimat perubahannya ini harus sesuai dengan kalimat sebelumnya. Contohnya di sini, ini kalimat awal. I don't want this books. Please give me the other books. Nah, ini kan tolong berikan saya buku-buku yang lain. Lebih dari satu ya. Maka kata buku di sini dapat kita hapuskan menjadi I don't want this books. Please give me the others. Nah, di sini ada tambahan s pada kata other. Kenapa? Ya karena pada kalimat awal atau clue di atas ini books dalam bentuk plural. Maka ketika kita menginginkan menghilangkan kata books, maka other ini harus ada tambahan s mengindikasikan yang kita maksud adalah memang books dalam bentuk plural. Begitu ya teman-teman. The word other can never be plural if it is followed by a noun. Kata other tidak pernah bisa menjadi plural jika ia diikuti oleh sebuah noun. Misalnya di sini, ini saya hapus dulu.
Nah, ini the other books. Maka ketika frasanya berbentuk seperti ini, ada the other plus ada nouns dalam bentuk plural, maka kita tidak boleh menambahkan s pada other, the others. Begitu tidak diperbolehkan dalam bahasa Inggris ketika masih ada noun yang mengikutinya. Namun beda halnya ketika nouns ini kita hilangkan dan kita ingin menyebutkan other dalam bentuk jamak plural, maka kita cukup tambahkan s plus noun-nya dihilangkan menjadi the others. Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjut. Catatan yang kedua. Another way of substituting for the noun is to use bisa other plus one, bisa other plus ones. Ini untuk singular, sedangkan ini untuk plural. Misalnya, I don't want this book. Please give me another one. Kalau pada slide sebelumnya kita menghilangkan noun-nya dengan menggantinya cukup another saja. Nah, pada catatan yang kedua ini kita boleh menghilangkan noun-nya yakni book dalam bentuk singular dengan ada menggantinya ya, menggantinya dengan the word one. Dan ini boleh menjadi please give me another one. Ini boleh. Misalnya lagi, I don't want this book. Please give me the other one. Nah, misalnya book ini dalam bentuk singular kita hapus. Kalau sebelumnya kan kita mengatakan please give me the other. Maka di sini kita boleh menambahkan one setelah itu menjadi the other one. Itu singular. Sekarang kita masuk ke contoh yang plural. I don't want these books. Nah, ini plural ya. Please give me other ones. Books-nya kita hilangkan, kita hapus menjadi, kalau sebelumnya itu cukup please give me other, maka di sini ada tambahan ones. Dengan the word one ada tambahan s-nya. Ini menandakan plural. I don't want these books. Please give me the other ones. Nah, sama. Books-nya kita hilangkan menjadi, kalau sebelumnya itu cukup the other, maka di sini ada tambahan ones. Dan one-nya ada tambahan s, menandakan ini adalah plural. Jadi boleh. Bisa kita cukup mengatakan please give me another atau please give me another one. Ini sah-sah saja. Oke, catatan yang ketiga. It is also possible to use the demonstrative article this, that, this, and those as pronouns. It is correct to say this one and that one. However, it's not correct, tidak diperbenarkan jika kita mengatakan this ones atau those ones. Sederhananya, use this or those as pronouns without adding ones. Nah, ketika kita ingin menggunakan dua demonstrative article, yakni this and that, maka kita boleh menambahkan one setelahnya. Misalnya, this elevator is broken. Nah, di sini kan elevator ini singular. That one, nah ini boleh, is also broken. That one artinya that elevator, jadi elevator yang lain. Namun untuk plural, kita tidak boleh menggunakan adanya tambahan one setelah demonstrative article yang plural. Misalnya di sini kan this and those. These glasses are dirty. Sorry, ini tidak ada ya. These glasses are dirty. Gelas-gelas ini kotor. Those are dirty also. Maka yang ini tidak boleh kita menambahkan one setelahnya. Ya, karena memang begitulah aturannya ya dalam catatan yang ketiga. Jadi cukup those are dirty also. Those mean those glasses. Nah, ini adalah catatan yang ketiga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya harap teman-teman mudah untuk memahaminya. Thank you for your attention. Thank you for your watching. See you to the next video. Bye-bye.